Selamat sore Smart Listener, saya Ola Nurlija dalam Smart Market Insight. Minta izin sore hari ini yang menemani Mas Ryan Filbert, sementara rekan saya dalam proses pemulihan ya. Selamat sore Mas Ryan. Selamat sore Mbak Ola, dan selamat sore juga kepada seluruh Smart Listeners dimanapun Anda berada. Semangat macan. Semangat macan. Ganti loh, saya belakangnya nggak jadi chart loh. Tadi gambarnya beda. Ya. Semangat jadi orang kaya kalau gitu kan ngomongin chart. Oke, baik. Baik, Mas Ryan minta tanggapan awal dulu. Saya tahu mungkin semingguan ini lelah hayati, rasanya lelah hati gitu ya Mas Ryan, melayani banyak pertanyaan, obrolan, webinar, ngomonginnya ini lagi. Tapi khusus buat Smart Listener boleh dong Mas Ryan juga memberikan pandangan deh gitu ya. Kalau Bapak T sampai nutupnya 1222, ini sebenarnya nggak mungkin di satu waktu kan, itu by proses kan, atau kayak gimana melihat banyaknya yang diblokir itu Mas Ryan? Monggo. Ya, jadi pasien berobat jalannya Bapak T ini, saya bilang datang dengan berbagai macam keluhan sebenarnya. Yang pertama itu kalau mereka adalah broker forex yang tidak memiliki izin di Indonesia, maka Bapak T menganggap ini broker yang datang ke rumah orang tanpa permisi. Berarti wajib untuk diusir. Kenapa? Karena mungkin cara bertamunya, cara apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan ketentuan dari Bapak T. Jadi pasien berobat jalan pertama yang dihajar sama Bapak T ya, satu ya broker-broker forex yang memang sudah dari zaman dulu banyak berseliweran seperti itu. Nah, yang masuk ke daftar kedua ini adalah si robot-robot forex ini. Kenapa? Karena robot forex ini kan jalan di aplikasi broker forex dong. Masa robot forex dia jalan di mana kan nggak mungkin gitu. Atau dia pergi ke money changer kan nggak bisa. Harus dipasangin ke broker forex. Nah, si robot-robot forex ini juga sampai hari ini kan bagian dari perkembangan teknologi ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya hanya Ryan bikin robot forex sendiri lalu masukin ke dalam platform broker forex Ryan, nggak apa-apa, robot itu sah-sah saja. Tapi ketika diperjualbelikan dengan nada-nada forex ya, sehingga tata cara penawarannya mungkin jadi lebay dan juga mungkin terindikasi kok hebat banget, orang yang trading satu Bapepti aja nggak sejago itu, nih robot bisa beat the market secara konsisten, makanya jadi dipertanyakan mengenai legalitasnya. Maka kalau legalitasnya robot itu, ya pasti akan overlapping tuh dengan Kominfo, apakah punya pendaftaran sistem elektronik, apakah sistemnya dalam kondisi yang aman, apakah metode penjualan robot ini dengan sistem berjenjang sudah berizin melalui multi level marketing. Oh ini ternyata jualannya edukasi tapi dikasih robot, tapi dikasih membership, dikasih ini, dikasih itu. Jadi bingung lah ini mau ditaruh di mana pengawasannya ini. Makanya diberhentikan terlebih dahulu untuk ditatar. Mungkin ya arahnya ke sana. Pasien berobat jalan selanjutnya yang dalam satuan waktu tiba-tiba rame juga binary options. Binary options ini kan adalah tebak-tebakan harga naik atau turun dengan menggunakan harga nih. Harganya harga emas gitu. Nah itu yang juga jadi pasien berobat jalan yang di Indonesia tidak ada aturannya. Baik, kita ngomong-ngomong tentang pasien, ini kenapa jadi, mungkin karena terbawa suasana, karena Omikron lagi meledak ya, jadi bawaannya pengen nyebutnya pasien gitu ya. Mas Ryan, nanti kita coba gali, saya pertanyaan polosnya adalah kenapa sih sampai muncul ada robot-robot ini gitu. Artinya kalau ini adalah sebagai tools, kita nggak bisa ya menganalisa sendiri aja gitu, sehingga kemudian tidak mudah tergiur oleh robot-robot. Nah nanti kita bahas ya di sesi berikutnya. Kita membahas mengenai stop mudah tergiur. Walaupun mungkin ini kalimat saya agaknya kalau sekarang kepada yang tertipu, iya juga sih gitu. Tapi pada saat euforia pengen dapat sesuatu tuh, kayaknya tawaran-tawaran dengan iming-iming bunga tinggi itu siapa sih yang nggak tergiur gitu ya, jujur secara manusia seperti itu. Nah tadi di awal Mas Ryan memberikan pengklasifikasian ya, ada robot, ada forex gitu kan, ada kemudian binary option yang di dalam 1222 gitu yang diblokir oleh Bapepti. Nah, Mas Ryan boleh nggak dilanjutkan penjelasannya? Terutama saya penasaran nih gini,
mengapa robot-robot ini begitu subur di Indonesia? Apakah memang masyarakat kita belum punya kemampuan untuk menganalisa sendiri gitu sehingga dibutuhkan robot, Mas? Ya memang kecil banget ya kalau kita hitung gini ya Mbak Ola. Kita hitung dari data indeks literasi yang dihitung oleh OJK 2019. Literasi Indonesia terkait dengan industri keuangan, jangankan ngomong yang derivatif ya, transaksi forex itu kan derivatif ya, itu adalah 7%. Jadi kalau dihitung 7% dari 270 juta penduduk ya, artinya 27 juta pun nggak sampai ya. Itu kalau dihitung secara industri, misalnya pasar modal, itu 1% loh. Ya, artinya kan berarti kecil sekali ya populasinya dari 270 juta. Jadi kalau kita bikin dengan kondisi 2.700.000 saja itu di derivatif di transaksi forex ya lebih kecil lagi. Jadi tingkat pemahaman produknya bank saja kecil gitu. Kalau di negara-negara lain yang maju, let's say seperti Singapura itu kalau saya tidak salah hampir 50%, bahkan lebih. Dan lebih menariknya lagi adalah ada literasi, ada inklusi gitu ya. Literasi itu kan ada orang yang buka rekening disebut literasi, inklusi. Literasi itu adalah orang yang punya pengetahuan mengenai apa yang dia beli. Lucunya adalah tingkat inklusinya 7%, tingkat literasinya 3,5 kalau nggak salah. Jadi logikanya adalah ada 1 orang dari 2 orang yang buka rekening bank tapi dia nggak ngerti apa yang dia buka. Oke. Iya dong. Iya. Betul. Cuman separuh yang tahu gitu loh. Nah, jadi kalau dilihat kejadian kayak begini ya, jadi dari yang orang yang tadi 7%, setengahnya itu nggak ngerti apa yang sedang dia lakukan. Jadi memang biasa untuk memiliki sesuatu yang nggak ngerti itu, kita adalah masyarakat dengan standar yang normal kalau kita lihat di industri keuangan dan apalagi derivatif. Jadi kenapa orang butuh robot? Adalah karena dia tidak mengerti know-how-nya dalam kita melakukan transaksi, tapi dia ini kan ngelihat katanya temannya selama COVID ada di rumah, tapi tambah kaya. Dan ternyata dia nggak ngejagain lilin. Dan ternyata dia trading forex. Dan dia bilang, oh saya pakai robot. Oh kalau gitu robotnya jago dong. Wah kalau gitu jawaban jalan ninjaku untuk keluar dari kesulitan keuangan akibat COVID ini adalah dengan punya robot forex. Punya loh, gitu ya. Loh emang nggak ditanya selama sebelahnya ini temennya nih selama sebelum COVID dia mungkin ternyata belajar trading forex sampai pergi ke Tibet kan gitu juga nggak tahu gitu kan. Nah itu nggak ditanya cerita itu. Nah jadi akhirnya ditawarkan oleh solusi-solusi orang yang ada di media massa yang mengatakan bahwa ini adalah robot hebat, nggak usah diapa-apain, tidur aja, Anda tidur, robot cari duit. Anda jalan-jalan, robot cari duit. Oh enak banget. Dan secara terekam jejak nggak pernah rugi. Wah ini jalan ninjaku nih bener gitu. Jadi ya salah satunya karena orang ngerasa bahwa hari ini sangat menjadi solusi nih dengan adanya robot ini. Padahal menurut saya robot tidak bisa dipakai tanpa orang yang ngerti. Orang nggak ngerti nggak bisa. Coba sekarang kita lihat ya ada pesawatnya canggih sekali. Ya, bisa terbang gitu. Sekarang saya taruh orang nggak ngerti di pesawat yang canggih itu. Saya pengen tahu pesawatnya jadi canggih apa jadi nabrak. Jadi nabrak. Kemungkinan besar jadi nabrak gitu. Dan nggak ada pesawat tanpa awak diisi awak loh. Bener juga ya. Iya dong. Ya udah jalan yuk kita tidurin semua biar nyampe. Nggak ada di film-film tuh belum ada. Tapi kan ada robot yang memang bisa disetting otomatis, Mas Ryan. Iya betul. Tapi artinya ada orang yang paham yang duduk di belakangnya tuh. Iya dong. Ada sampai hari ini kan seperti itu kondisinya. Karena gini contohnya Mbak, ketika kita bicara dengan kondisi hari ini, kecerdasan buatan itu bagi orang itu udah hebat banget. Menurut saya masih proses untuk mencapai suatu kecerdasan buatan seperti yang ada di bayangan film-film fiksi kita. Contoh sederhana, kecerdasan buatan itu Google saya bilang. Google dengan Google Maps. Berapa kali dalam hidup kita pakai Google Maps dan ternyata salah? Mbak Ola pernah pakai Google Maps nggak? Ya juga ya. Nggak pernah, Mbak Ola mah disetirin mulu sama pacarnya. Ya tahu aja. Nggak pernah salah. Sengaja dibikin salah biar lama nyampenya. Oh iya, benar-benar. Sengaja memang biar agak panjang perjalanannya gitu ya. Iya. Google Map aja bisa salah gitu kan. Ya, betul. Itu adalah kecerdasan buatan ya Mas Ryan ya. Iya.
Baik. Mas Ryan, kalau begitu, ini kalau ya jadinya garuk-garuk kita ya, antara inklusi dengan literasi. Pada punya produk sih, tapi kemudian pengetahuan tentang apa yang dibeli pun ini juga masih jauh panggang dari api, istilahnya seperti itu gitu. Lumayan, satu dari dua loh. Satu dari dua, Satu dari dua. iya kan? Nah, kalau kita mengkerucut sedikit supaya kemudian ini smart listener bisa dapat gambarannya, Mas. Mudahnya gitu ya, ini sebenarnya produk-produk yang ilegal ini tuh bisa kita kenal itu dari apanya gitu, karena pasti ya banyak yang mengatasnamakan OJK lah gitu-gitu loh. Ya terdaftar di OJK loh, ya terdaftar di Bapepti, tapi kan ya kalau kita mendengar kata terdaftar tuh seperti seolah-olah ya udah aman ya, pasti udah aman tanpa resiko. Ini dia pusing ya, ketika kita bicara mengenai ilegal, artinya kan tidak legal gitu ya. Tidak legal itu bukan serta-merta selalu buruk. Ini yang harus saya tekankan gitu ya. Contoh, orang Indonesia mau beli saham di Amerika. Berarti kan dia akan tunduknya ke bursa saham Amerika. Terus dia tanya gitu sama broker yang nawarin, kamu ini diawasi oleh OJK nggak? Itu kayak orang lagi tandingnya sepak takraw tapi minta diawasi sama sepak bola, wasit sepak bola gitu. Ini salah lapangan. Itu jadi ilegal juga di Indonesia gitu. Nah, yang itu juga sesuatu yang perlu kita ketahui bahwa ya satu yang kayak gitu. Lah yang kedua itu adalah ya memang niatnya produk yang legal sekalipun itu kadang-kadang bisa saja disalahartikan atau diselewengkan loh. Ayo 2019 kemarin ada banyak produk manajer investasi dan manajer investasinya yang terdaftar dan diawasi OJK juga akhirnya disuspend, ditutup, dijual paksa. Karena penjualan produk-produknya yang tidak sesuai dengan penawaran yang benar. Nah, jadi ada aja gitu. Kita nggak bisa serta-merta tutup mata. Oh, kalau sudah ada lambangnya OJ sama K merah putih berarti aman. Oh, kalau yang tidak berarti ini benar-benar kita hindari. Benar sih kalau bagi seorang pemula yang tidak lebih baik hindari. Tapi diawasi dan terdaftar bukan artinya tidak bisa rugi. Banyak orang salah paham juga gitu. Gimana ya? Jadi kita jadi sebagai seorang praktisi dan inspirator investasi kadang juga jadi harus kita bisa memilah dulu satu case-nya nih. Kalau kita campur jadi satu, kita akan jadi bingung. Satu kata-kata saya di menit pertama jadi bertentangan dengan menit kedua, kan bisa jadi begitu ya. Oke. Iya. Mas Ryan, saya catat beberapa hal yang penting ya. Tadi Mas Ryan katakan, diawasi dan terdaftar bukan berarti tidak bisa rugi begitu. Nah, saya coba mau mengomentari apakah penawaran-penawaran, oke lah, anggap ini yang sekarang ini disebut-sebut sebagai ilegal dan merugikan konsumen atau masyarakat karena ya disebut-sebut tidak ada resiko atau resikonya sangat kecil sekali. Lah itu yang jadi pertanyaannya menjadi sangat besar ketika udah ilegal bisa memberikan suatu penawaran yang notabene sepertinya kok zero risk gitu. Karena terlalu hebat sekali. Karena apa? Yang di tempat yang jelas aja tidak bisa menjanjikan seperti itu gitu. Iya kan? Jadi kan ada sesuatu yang kembali lagi ini jadi chapter 3 nih. Chapter 1 tadi melawan chapter 2, sekarang chapter 3 melawan chapter 1, chapter 2. Ini kenapa begini ya? Talkshow hari ini penuh pertentangan hidup. Oke, baik. Mas Ryan, kita bahas ini emang kalau ngomongin soal resiko, ya manusia pada dasarnya menghindari yang nggak enak, ya mencari yang nyaman toh, gitu kan? Itu udah natural kan? Tapi ini, menurut saya adalah manusia itu harus pintar mencari resiko yang terkecil dengan kenikmatan yang terbesar. Tidak bisa mencari resiko yang tidak ada dengan kenikmatan maksimal, nggak ada. Oke, ini kalimat yang bagus banget. Boleh nggak disimpan dulu nanti supaya jelasnya dipertajam. Ini bisa jadi kuat loh. Saya sambung dulu sedikit ya penjelasan dari Mas Ryan tadi. Ini saya masih menggali soal ciri. Nah ini kan supaya kita mengenali gitu. Mas tadi pagi gitu ya di dalam program Financial Wisdom kita ngebahas tentang monkey business. Terus kemudian mengkerucut. Ya udah masyarakat ini jangan mudah tergiur. Nah sore ini kan kita ingetin tuh. Stop mudah tergiur. Nah nggak bisa ya. Gak bisa. Itu oke, saya terusin dulu. Saya silakan. Iya, kenapa nggak bisa mudah tergiur gitu? Maksudnya kenapa? Artinya berarti kan secara general kita ini memang adalah tipikalnya mudah tergiur. Why, Mas? Karena
semakin seseorang tidak memiliki pengetahuan, maka dia akan cenderung memiliki otak yang primitif. Ketika otak yang primitif itu akan benar-benar mencari kenikmatan, kadang tanpa mempertimbangkan resikonya. Jadi ketika kita memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pengetahuan yang rendah, dan tidak mau terbuka kepada setiap perubahan itu sendiri, maka kita akan cenderung menjadi orang yang cenderung ya primitif sebenarnya. Dan cara untuk memainkan keprimitifannya itu dengan sangat gampang. Ya, terjadilah seperti hari ini. Dengan cara tiba-tiba saya pakai jam tangan mahal. Saya tiba-tiba pakai mobil yang tadinya saya mungkin 2 bulan yang lalu nggak punya apa-apa. Orang tiba-tiba, wah gitu. Dia tidak lagi melihat logika di sana, tapi dia lihat adalah bukti nyata gitu kan. Karena kita gitu ya, ada bukti nyata. Masalah logika dan logik atau tidak itu nomor kedua. Tapi kan ketika dibilang kamu bisnisnya apa? Oh saya bisnis ini. Kita tiba-tiba bilang, bisnis ini kok bisa ya? Apa masuk akal? Nggak mungkin bisa. Kenapa orang nggak ada pemikirannya? Tidak ada dasar edukasinya, tidak ada dasar pengetahuannya. Cenderung adalah, iya otak primitif, kayaknya oke juga ngikutin dia. Dia akan cenderung seperti itu. Jadi memang sulit dibilang bahwa misalnya negara maju tidak gampang ditipu, juga tidak, ya kan? Tapi pada akhirnya sebenarnya kita memang harus meningkatkan pemahaman dan mau berpikir secara logika. Karena sebenarnya ya, saya bilang gini, kadang-kadang ketika kita ditawari sebuah penawaran investasi, yang tiba-tiba kalau kayaknya Anda nggak beli sekarang tuh kayaknya kok Anda ngerasa terlambat sekali untuk masuk. Dan tapi ketika Anda mau masuk, Anda berpikir gini, ya udah pokoknya saya cepat masuk, nanti saya harus cepat keluar. Itu udah ciri-ciri diri kita tuh alarmnya udah bunyi bahwa ini investasi nggak benar. Kalau investasi yang benar tuh kita santai dan nyaman gitu loh. Kita tuh santai aja. Oh iya oke, saya tahu deh kayaknya ini kalau misal gini deh. Sekarang gampang aja deh Mbak Ola gini deh. Mbak Ola saya punya namanya logam yang berwarna kuning emas. Kalau misalnya Mbak Ola sekarang beli di harga 800 atau 900 ribu Mbak Ola. Beli kita anggap 1 kilo yang gede gitu ya. Tiba-tiba turun waktu Mbak Ella pegang. Ada rasa khawatir nggak? Kesel pasti ada. Iyalah. Kesel ada. Hilang nih sekian ratus ribu misalnya. Tapi gitu ada pemikiran ya ini emas loh, ini berharga. Ya sudah, ini dalam kondisi jangka panjang akan menarik. Ya, saya memang sabar kok untuk menunggu. Ada nggak keinginan untuk sabar begitu? Mestinya ada karena barangnya sudah lebih jelas. Nah, kalau kita ketemu investasi yang tidak benar, itu biasa cara berhitungnya beda loh begini. Kalau saya pakai uang saya sekarang 100, dibalikin 50, berarti 2 bulan 100 saya balik loh. Kalau gitu, sesimpel saya bisa 2 bulan, saya bisa segera keluar dari tanda kutip di kepala tiba-tiba bilang dari masalah ini. Berarti warning system yang kita bangun di diri kita secara alam bawah sadar kita itu sudah tahu bahwa barang itu barang yang potensi bermasalah. Kalau Anda berinvestasi dengan sesuatu yang benar, Anda nggak akan punya pikiran yang seperti itu kok. Iya. Jadi rada-rada psikis ya tiba-tiba ya. Tapi akhirnya harus ke sana kalau kita tidak ditunjang dengan pengetahuan. Ya, kita punya pilihan. Saya ya Mbak Ola juga saksi hidup ya Mbak. Kita di Plaza Mandiri ya dari zaman ada di sana Smart FM ketemu saya dengan idealisme saya. Tahu bahwa saya belajar gitu. Dan tentunya akan sulit untuk belajar itu memang bingung. Apalagi saya orang yang tadinya sarjana seni rupa gitu ya yang nowhere nggak tahu apa. Tapi perlu belajar dan itu suffering. Rata-rata orang tidak kuat untuk mengikuti pelajarannya. Iya. Dari seni rupa menjadi seni berjangka gitu ya. Ini sebelumnya seni berjangka soalnya. Mas Ryan tuh sebut kan otak primitif lah gitu yang kemudian mencari kenikmatan. Tapi tadi disebut-sebut soal pendidikan rendah. Mohon maaf nih. Saya pernah ketemu gitu ya kelompok korban gitu investasi itu tuh. Waduh, itu sih nggak bisa disebut sebagai pendidikan rendah, tinggi. Ya, pendidikan tinggi, bahkan mungkin itu ada yang pemilik perusahaan, direktur, dan sebagainya. Ada apa, Mas? Apa yang salah dengan mereka? Iya, dia investasi ke tempatnya dia nggak paham. Pendidikan di tempat itu tetap rendah. Loh, saya ahli masak makanan kok tiba-tiba saya beli saham ya, kan bukan sesuatu hal yang ada hubungannya secara langsung ya. Kalau dia ketipu di tempat restoran makanan, benar berarti dia sudah pendidikan tinggi dan dia tetap ketipu gitu. Tapi kan kalau dia sesuatu yang di luar, saya adalah
orang yang doktor apalah, misalnya jago sekali dalam ahli nuklir ya, tapi kan ini saham beda ngomong, ini kan forex beda ngomong. Ya berarti kan pengetahuan dia di situ seperti fresh graduate kan bisa begitu dong? Iya dong, gitu. Iya. Jangan jauh-jauh, Mbak. Ini jangan jauh-jauh, saya cerita ya. Teman saya itu orang yang ahli di saham, ketipu juga di forex. Hah? Ya beda dong. Lu beda dong. Satu derivatif, satu primary product. Iya. Yang satu aja di Indonesia Bapepti, yang satu OJK. Alright, iya. Beda lahan, beda sawah, beda permainan, beda aturan. Iya. Beda tanaman. Ini bijinya monokotil di kotil, ini beda. Ajaran biologi banget ya. Tapi gini Mas Ryan, kalau bicara tentang resiko, ini awamnya deh gitu, Mas. Emang nggak ada ya yang nggak berisiko sama sekali tuh, yang kecil lah resikonya gitu. Udah uang saya dikit, saya investasi itu kan karena saya pengen tuh merencanakan untuk jangka panjang saya bisa memperoleh keuntungan yang lebih bagus gitu ya. Iya. Gimana nih memahami resiko itu tuh Mas? Iya, ini dia. Uang sedikit itu adalah masalah semua orang. Itu sudah masalah semua orang. Dan itulah yang digunakan celah oleh orang yang mau menipu kita. Oke. Kenapa? Karena dengan uang yang sedikit, misalnya saya cuma punya 100.000. Kalau saya bilang, Mbak Ola, saya ada investasi yang mulai dari 100.000, tapi dalam 1 bulan bisa menjadikan 1 juta. Berarti kan tiba-tiba kita jadi berpikir, aduh sayang saya cuma punya 100.000 ya. Nah, jadi tiba-tiba saya meningkatkan, saya coba-coba nih biasanya. 100.000 saya masukin, bener loh jadi 1 juta. Tiba-tiba saya bilang, wah kalau gitu saya menghimpun dana teman-teman saja dah. Teman-teman saya 100.000 saya jadi 200.000, saya 100.000 jadi 1 juta. Saya lakukan tuh pada 10 orang. Karena saya berpikir kalau dengan saya punya uang 10 juta, saya jadi 100 juta dong. Saya cukup kembaliin uang teman saya 20 juta. Ah, itu kejadian. Orang bisa jadi punya hutang banyak, jadi punya apa, kejadiannya begini. Karena apa? Karena memainkan uang saya sedikit, saya kepingin untung yang besar, agar untung yang besar ini bisa saya tutup buat bayar orang lain. Jadi, dan akhirnya itulah yang menjadi sesuatu menjadi sangat besar, sangat masif, sangat besar, sangat masif. Dan bolanya meleduk. Jadi kalau saya mau bilang hidup ini adil. Jadi kalau ada orang yang bilang hidup tidak adil, menurut saya hidup ini adil. Contoh, keadilan pertama, aset yang dimiliki kita adalah waktu. Kan nggak ada orang yang punya 24 jam lewat 10 menit toh, 24 jam semua. Nah, semua sama ya 24 jam. Bagaimana kita bisa meng-squeeze dan memastikan efisiensi dan efektivitas 24 jam kita. Berarti asetnya adil ya. Yang kedua, hukumnya itu menarik. Bahwa resiko itu selalu berbanding lurus dengan keuntungan yang kita dapat. Kalau kita jualannya barang-barang kebutuhan pokok, teman saya mengatakan marginnya kecil. Kalau mau jual barang-barang yang marginnya lebar sampai ratusan %, maka jualan narkoba. Berarti returnnya tinggi, resikonya tinggi. Betul dong ya? Gitu. Ada nggak yang resikonya rendah, returnnya tinggi? Itu di dalam sektor real aja nggak ketemu. Nah, apalagi ketika kita bicara mengenai sektornya adalah yang barang yang kita tidak bisa pegang secara langsung. Saham kan kita tidak bisa pegang karena sudah scriptless, apalagi derivatif gitu ya. Itu akan berlaku hal yang sama. Kalau kita mau yang resikonya rendah, ya untungnya akan rendah. Contoh, hari ini ada ORI 21. Ya kan? Anda udah lihat sendiri 1 digit gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda mau lebih jauh lagi, ya mungkin Anda beli kripto. Kan sekarang lagi gabruk tuh, ya kan? Nah, Anda bisa beli. Risikonya tinggi. Iya betul, risikonya tinggi. Kenapa? Karena dalam rata-rata selama 10 tahun yang terakhir, kalau investasi di 1 tahunan, rata-rata kripto itu return 800%, Bos. Ini kalau ORI 1 tahun 1 digit, ini 3 digit, Bos. Jadi kan resikonya tinggi. Ya, resikonya tinggi, ya returnnya tinggi. Jadi hukumnya itu sebenarnya berlaku seperti itu. Nah, yang menarik adalah seiring dengan pengetahuan kita meningkat, resiko itu bukan bisa dihilangkan, tapi bisa ditemani. Kita jadi bisa berteman dengan resikonya. Oke. Baik. Mas Ryan, sebelum kita melaju ke ciri yang saya mau konfirmasi gitu. Ini benar nggak sih bahwa tawaran-tawaran yang ilegal gitu ya, itu selalu menawarkan bunga atau apa yang kita dapat itu 10 kali lebih besar dari yang secara umum atau yang pada umumnya begitu.
apakah ini benar demikian adanya? Kita bahas nanti di part yang berikutnya ya, Mas Rani ya. Pahami oleh kita semuanya bahwa yang pertama ilegal juga belum tentu buruk, gitu kan. Kemudian produk legal pun seringkali di dalamnya disabotase sehingga dalam prakteknya ilegal, begitu ya. Lalu kemudian juga tadi ciri yang perlu kita juga pahami adalah seringkali di awal di depan tuh disebut tidak ada risiko, padahal apa sih yang nggak berisiko gitu, jalan aja berisiko tadi seperti Mas Ryan sampaikan. Lalu kemudian yang saya mau konfirmasi ke Mas Ryan itu adalah bener nggak sih kalau yang ilegal-ilegal ini tuh di depan tuh suka menawarkan bunganya tuh tinggi, ya kan? Sebulan bisa dapat 30% atau 20% atau 10% gitu. Bener nggak tuh Mas? Iya, Monggo Mas. kadang ya ciri dari yang saya coba perhatikan ya, ilegal itu ataupun yang jangan ilegal lah, tapi artinya adalah yang memang punya niat melakukan penipuan ya. Kadang-kadang itu jadi fokus utamanya bukan untuk produk investasinya, tapi adalah menjual kepada orang lainnya loh. Jadi coba deh, ada beberapa ya contoh, ya tidak bisa disebutkan robot hari ini karena robot juga pada hari ini kan baru ditutup ya, bukan artinya tidak membayar, tapi kan juga bukan dia yang bayar, brokernya yang bayar gitu ya. Iya, dia bukannya hanya menawarkan si robotnya ini untuk dipakai, tapi adalah menjual robot ini kepada pihak lain. Anda akan terjadi suatu hal yang bingung adalah Anda ini sebenarnya mau untung dari trading dengan robotnya atau Anda untung dari nawarin robotnya ke orang lain sih. Nah ini adalah sesuatu yang multifungsi kayak begini, ini juga kecenderungannya jadi banyak masalah. Karena kalau misalnya kita lihat ya, orang-orang akhirnya akan banyak yang datang ke sana juga ikut menawarkan adalah bukan orang-orang yang punya kualifikasi yang paham. Banyak yang lebih banyak yang tidak paham atau yang paham tapi serakah gitu ya. Jadi ada di sana gitu. Jadi ya perlu menjadi perhatian kalau kita itu bicara mengenai industri keuangan, ya pastikan kita mendapatkan return adalah dari barang atau instrumen yang kita miliki itu. Bukan dari skema marketingnya. Kita nggak pernah berencana menjadi seorang marketing kan. Anda pertama kali datang menjadi seorang investor toh. Iya, seperti itu kira-kira. Oke, Mas Ryan, ini tawaran-tawaran yang oke lah, yang berniat menipu itu betul nggak bahwa mereka juga seringkali mengatakan tadi kan tidak ada resiko, bunga tinggi, udah pasti untung? Nggak bisa ada kata pasti di dalam hidup ini, nggak ada. Bahkan ada beberapa orang yang juga sudah cukup senior gitu ya, memahami investasi itu adalah ya investasi pasti untung. Saya bilang ya kalau orang pasti untung investasi ya nggak usah ditawarin. Pakai aja duit sendiri, masukin pakai duit bank ya. Jadi pasti untung tuh ya makan aja sendiri. Jadi seperti itu kan. Akhirnya jadi bulat lagi gitu. Kalau semua penawaran investasi ditawarkan dengan cara yang seperti itu, kita tanya kembali juga kan. Loh kalau pasti untung ya kenapa harus ditawarkan kepada orang lain? Tawarkan kepada negara ini loh. Ibu Sri Mulyani juga lagi nyari proyek-proyek apa yang pasti untung. Ini kan buat beresin masalah kekurangan APBN untuk COVID ini. Iya juga ya. Terlalu lebay, tolong mikirlah gitu. Kalau udah pasti untung, iya kenapa nggak tawarin ke Ibu Sri Mulyani, udah pasti dibeli tuh ya Mas Ryan. Iya, bisa diangkat anak loh. Tapi kenapa Mas Ryan? Nah ini nih, mungkin saya soroti, ajak Mas Ryan untuk melangkah lebih dalam lagi mengenal tentang sebenarnya masyarakat ini kenapa gitu kan. Karena kalau bicara tentang ditipu, nggak ditipu ini kan bukan cuma soal investasi aja. Bahkan minyak goreng ada yang menawarkan 1 dus 150.000. Itu ada banyak loh. Ya kan, puluhan sampai ratusan yang ketipu gitu kan Mas. Yeah. Apa gitu yang menyebabkan masyarakat kita ini menjadi mudah tertipu? Kalau dibilang greedy nanti kayak kesannya kita menyudutkan nggak sih gitu? Oh iya pasti nggak, memang pasti serakah kok. Kita pasti karena serakah. Loh ya coba kita hitung-hitungan gitu loh. Ya kenapa tiba-tiba ada minyak goreng yang amat sangat murah tiba-tiba mau dibeli? Karena serakah kepingin untuk dapat yang banyak tapi dengan harga yang murah toh. Tanpa kita menghitung kembali logika dasarnya apakah mungkin gitu ya. Apa dicampur separuh sama air seni jadi gitu atau gimana ya? Kadang kan itunya nggak bisa tidak masuk secara logika gitu. Iya, karena keserakahan. Gini ya, saya bilang ada satu hal yang saya kemukakan ya. Saya pikir-pikir ya. Karena kita itu ingin cepat kaya lah, kenapa kita nggak kaya-kaya?
Kalau kita itu menjadi orang yang santai aja ya, misalnya contoh minggu lalu ngobrol sama Mas Daril, saya nggak ingat banget. Saya bilang bahwa menjadi seorang pekerja, loh ini di depan mata saya, om saya ini dari staf dari sebuah bank dilikuidasi pula. Hari ini jadi direktur tertinggi salah satu bank BUMN. Itu saya tahu banget dia punya perjalanan. Kayak tuh sabar dan bersihnya luar biasa orangnya. Ponakannya sendiri aja mau minta dibantu, tidak bisa, mati ya. Loh, ini bukan kong kali kong, cuma kasih kontaknya toh, kasih kontaknya loh, nggak bisa. No, gitu ya. No, waduh mati gue. Salah punya om, gitu ya. Sampai ke sana gitu. Sabar. Ada juga ketika kita punya penghasilan yang kecil, misal entah kecil berapa gitu ya. Coba kita sisihkan untuk investasi, pelan aja, lakukan di tempat yang jelas, ya. Belilah jangan saham ada 750, 770, belilah yang paling tidak jelas, yang paling menjanjikan dalam waktu singkat. Carilah yang sudah menjanjikan dalam waktu 15 tahun. Coba lihat hasilnya gitu loh. Tiba-tiba kalau cerita yang kayak gini, ceritanya langsung disebut, oh itu loh saham consumer yang sudah turun 70%. Dari 10 lo kasih contoh yang jelek. Ada kadang selalu gitu, angle-nya selalu gitu. Jadi karena memang nggak bisa mengambil secara bijak. Ya artinya kalau kita sabar itu malah kita jadi loh. Tapi saya pernah juga mengalami dalam masa hidup saya kurang sabar. Mungkin kalau saya itu menjadi orang yang jauh lebih sabar dan jauh lebih fokus, saya kelihatan lah orang yang nggak fokus ya. Karena apa? You name it lah. Yang diajak ngobrol instrumen keuangan yang bisa mencela-mencela kan. Kayaknya cuma saya gitu hari ini. Tapi karena saya memang mau belajar. Saya memang hidupnya mau mendedikasikan untuk belajar dan kembali mengajarkan kepada orang lain. Tapi terlepas daripada instrumen investasi itu saya investasikan dan tidak, itu juga menjadi konsumsi pribadi saya. Tapi kadang ada di masa hidup saya, dulu saya juga kurang sabar. Jadi ada beberapa belokan-belokan yang mungkin menjadi sesuatu penyesalan buat saya. Dan kalau saya tracking balik, sayang saya kurang sabar. Jadi nggak ada yang lain loh. Gitu. Setiap kegagalan kita itu mungkin ada kembalinya, cuma sayang kurang sabar. Sayang saya terlalu serakah. Coba deh kita kembali mereview diri kita. Ketika kita pada hari ini mungkin terkena instrumen investasi yang merugikan, saya merasa ditipu. Coba kita kembali mereview kenapa sebabnya kita sampai di titik itu. Dan gampang, kalau tahu titiknya yang bermasalah apa, tolong jangan ulang. Yang menjadi lucunya adalah ketika kita sudah tahu, kita akan melakukan itu di kondisi yang waktu yang berbeda di masa akan datang. Itu terjadi sering loh. Gitu. Jadi itu dampaknya adalah tidak belajar dari pengalaman juga. Orang sudah diajar dari pengalaman masih nggak mau, paling parah sebenarnya. Kan paling enak tuh belajar dari pengalaman orang lain. Nggak perlu ngerasain. Gitu. Tapi yang paling parah itu adalah yang nggak pernah mau belajar. Karena aderai kan ada 3 ya. Ada orang yang mau belajar dari kesalahan diri sendiri disebut orang pintar. Orang yang mau belajar dari kesalahan orang lain adalah orang bijak. Orang bodoh itu orang yang nggak pernah mau belajar dari siapapun dan siapapun. Pokoknya saya nggak mau denger. Nggak tahu deh. Pokoknya saya mau dengernya kata untung aja. Menurut saya, waduh, berdasarkan, pokoknya udah pakainya ultimatum ya, intinya memang nggak belajar. Oke gitu ya. Mas Ryan, saya mau menyapa dulu ya smart listener di Palembang, kemudian Surabaya, Medan, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga kota-kota di sekitarnya. Lantas saya kemudian ke YouTube ada Mbak Herlinda Iskak. Kak, saya tuh selalu mengikuti acara Kak Rian. Terima kasih. Punya fans, ya kan? Ini dia ya. Mau tanya nih Mas Ryan, kalau beli kripto gimana sih? Mau cobain dong main kripto katanya gitu ya. Batasannya berapa, bagaimana? Boleh sedikit berikan penjelasan, guidance-nya seperti apa Mas Ryan? Batasannya sih nggak ada. Karena kripto itu kan ada banyak juga ya, mulai dari Bitcoin, Ethereum, yang mana nih yang mau dibeli? Kripto soalnya hari ini sudah 1.000 lebih yang terdaftar, sudah 10.000 lebih yang terdaftar di CoinMarketCap. Oh my God. Ya, jadi yang mananya sih nggak ada batasan. Saran saya lah carilah yang terkenal di mata masyarakat umum ya. Misalnya Bitcoin, Ethereum, itu mungkin ada lagi USDT, BNB. Oke lah, itu untuk yang awal-awal. Cara membuka akun exchange kripto itu mudah kok. Ya dengan cara pergilah ke yang terdaftar di Bapepti. Pada saat ini ada 11. Silakan cari sendiri list pedagang aset kripto yang terdaftar di Bapepti.
lalu masukkan nomor handphone, alamat email, verifikasi iktp dengan wajah kita, maka kita tinggal deposit. Nilainya juga kecil. Misalnya kalau membeli kripto itu rata-rata dari 10.000 ada yang dari Rp25.000 ada yang dari $10 ada, atau sekitar 150.000 ada ya. Beda-beda sih, setiap exchange memiliki aturan yang berbeda. So ya, please silakan dengan segampang itu. Oke, baik. Mas Ryan, saya sebenarnya masih ingin berpanjang-panjang, tetapi melihat waktu, saya tahu juga nanti Mas Ryan kita berdua terjebak kepada perbincangan yang nggak habis gitu ya. Sedikit saja nasihat atau Mas Ryan untuk mengingatkan masyarakat, pendengar kita ya, tentu kita nggak ingin lagi ada korban-korban baru yang berjatuhan terkait ilegal, tidak ilegal, legal, ilegal ini. Ya. Silakan Mas Ryan. Saya sih tidak mau terjebak dalam kata-kata legal, ilegal dan lain sebagainya lah ya. Lebih baik saya suka adalah cobalah Anda kembali lagi, oke, saya ditawari apa, oke, ini siapa pengawasnya di Indonesia atau tidak. Setelah itu coba cross check dan juga cobalah Anda untuk bisa memiliki lingkaran positif orang-orang yang mungkin sudah lebih dulu, yang mungkin mau berbagi kepada Anda, itu memiliki jalur lebih singkat dan lebih cepat lah seperti itu. Jadi dari situ dulu lah kita memulai, dan jangan serakah jadi orang. Kalau misalnya Anda coba pakai uang sendiri mungkin nggak kenapa-napa, tapi Anda tiba-tiba ngerasa untung, tiba-tiba Anda pinjam bank, itu Anda menambah masalahnya jadi double seperti itu. Siap. Mas Ryan, kita tutup perbincangannya ya. Oke. Sehat-sehat, minggu depan kita jumpa kembali. Kami doakan Mas Ryan juga semakin sukses. Oh ya, kalau didoakan jadi komisioner OJK udah nggak bisa ya. Udah sindiran maut. Itu OJK yang berikutnya. Udah 20 tahun, umur 40 gue. Kami pamit ya, semoga informasi ini, perbincangan ini bisa memberikan insight, membuka cakrawala berpikir kita tentang bagaimana perkembangan market atau pasar di Indonesia. Saya Ola Nurlija. Dan saya Ryan Filbert. Kami berdua mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.